Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Katarina Jana Samanta dengan NIM 223611078. Di sini saya akan membahas presentasi mengenai perkembangan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi. Istilah teknologi informasi atau information technology mulai populer di akhir dekade 70-an. Berikutnya kita akan masuk ke dalam perkembangan teknologi informasi dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pendidikan atau e-education. Bidang yang kedua yaitu bidang keuangan dan perbankan. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Yang keempat, bidang kedokteran. Kita masuk dalam bidang yang pertama, yaitu bidang pendidikan. Kemudahan untuk penyelenggaraan pendidikan terbuka untuk jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Sharing resource bersama antara lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Bidang yang kedua, bidang keuangan dan perbankan. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uangnya dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lainnya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Yang ketiga, bidang pemerintahan. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan seperti internet. Internet mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Contohnya transaksi bisnis antar publik dan pemerintahan melalui sistem operasi. Yang terakhir yaitu bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, komputer banyak digunakan untuk membantu para dokter dalam berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa, mendiagnosa, dan menentukan penyakit pasien dengan memasukkan data-data keluhan pasien ke dalam sistem komputer. Yang kedua, menentukan jenis terapi dan pengobatan berdasarkan informasi dari sistem komputer. Yang ketiga, mempercepat proses uji laboratorium pasien. Yang keempat, memantau kondisi pasien seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah pasien. Selanjutnya kita masuk dalam dampak positif perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, informasi yang disampaikan lebih up to date dan akurat karena prosesnya cepat. Yang kedua, munculnya berbagai jenis jaringan sosial dari adanya teknologi informasi. Yang ketiga, dapat dengan mudah mencari informasi tentang suatu hal melalui internet. Yang keempat, komunikasi jarak jauh menjadi sangat cepat dan praktis. Yang kelima, teknologi mendukung pertumbuhan bisnis dengan mempermudah transaksi dan pemasaran. Yang terakhir, akses informasi lebih mudah. Berikutnya kita masuk dalam dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Yang pertama itu terlalu bergantung pada teknologi bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, serta melemahkan hubungan sosial. Yang kedua, data pribadi menjadi rentan disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu pelanggaran terhadap hak-hak privasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.